Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat sore keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siaran Anda Hafiz Al-Ghifari bisa kembali hadir mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini, tepatnya di hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2020. Dan seperti biasa keluarga SIP, setiap hari Jumat kita berada di program Kajian Kepalestinaan yang merupakan hasil kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP Sumatera Barat. Dan seperti di edisi-edisi sebelumnya juga kita bakal berbincang seputar masalah kepalestinaan yang untuk hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Harun Al-Rashid LC. Beliau juga merupakan seorang anggota KNRP Sumbar, juga sekaligus sebagai program director dari Radio SIP FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Hafiz ya? Sehat ya. Nah ini Ustaz, mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu Palestina negeri penuh berkah. Nah, kenapa sih sebenarnya Palestina itu bisa dikatakan negeri penuh berkah nih Ustaz? Sebab kan banyak juga nih kita dengar di banyak media massa ataupun media sosial dikatakannya bahwasanya Palestina itu tanah yang penuh berkah. Nah ini apa sih alasannya dikatakan seperti itu Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Keluarga SIP yang Allah muliakan, berbicara tentang Palestina, dan kali ini kita membahas ya tema tentang Palestina negeri penuh berkah. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang kita ada-adakan ya, atau ungkapan yang keluar begitu saja, tapi memang merupakan suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, setidaknya kita menemukan ada 5 kali Allah menyebutkan secara langsung tentang Palestina ini sebagai negeri penuh berkah. Nah, di antara yang kita lihat ya, di antara yang mungkin sudah sangat masyhur ya, kita mendengar atau bahkan sudah hafal ayatnya, yaitu surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini Allah sebutkan barakna haulahu. Nah, ketika memahami ayat ini, para mufassir menyebutkan yang disebut dengan barakna haulahu itu ya negara Palestina dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Intinya negara Syam dulu yang kita kenal ya, apakah seperti Lebanon dan sekitarnya, dan juga termasuk juga beberapa negara di sekitarnya seperti Syria ya. Nah, di sini sudah jelas ya, ketika kita membaca sejarah Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu mana? Ada di Palestina. Nah, jadi yang ada di sekitar itu termasuk negara Syam itu kan dulu besar. Syam itu ada Lebanon, kemudian ada Syria, ada Palestina juga. Maka di sini Allah turunkan keberkahan. Allah berikan keistimewaan kepada negeri ini dengan Allah jadikan sebagai negeri atau bumi mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, ini terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW yang Allah sebutkan barakna haulahu tadi, yaitu Allah berikan keberkahan. Nah, kalau kita lihat sendiri arti keberkahan itu kan di sana melimpah segala macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di sana. Kemudian dalam ayat lain juga Allah sebutkan penyebutan yang lain, yaitu dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin.
Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk sekalian manusia. Dan ini diisyaratkan adalah Palestina ya. Atau bumi Al-Aqsa tadi. Ini jelas ya, kembali Allah pilih Palestina ini sebagai negeri yang istimewa untuk menyelamatkan para nabi dan rasulnya. Kemudian kita juga menemukan penyebutan tentang Palestina sebagai negeri penuh berkah ini dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya juga 181, wa li Sulaimana riha asifan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Artinya apa? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan peringatannya ke negeri yang kami telah berkahi, yang telah kami memberkahinya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Nah, keluarga saya Allah muliakan, ya, para ulama menyebutkan juga yang dimaksud dengan Al-Ardu di sini adalah Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa atau Al-Quds yang ada di Palestina hari ini. Dan di sini kisah Nabi Sulaiman juga ada di negeri Palestina ini. Sehingga ini juga yang kemudian menjadi alasan ya kenapa Bani Israel sampai hari ini begitu kekeh ingin merebut tanah Palestina. Ya, salah satunya mereka menjadikan kejayaan peradaban yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu ada di Masjid Al-Aqsa ini. Walaupun sebetulnya itu ya mereka tidak bisa membuktikan secara nyata, ya, hanya sekedar klaim saja menjadi alasan bagi mereka. Dengan alasan adanya kuil Sulaiman, mereka ingin menjadikan Palestina ini sebagai kota mereka, negeri mereka, dan Al-Aqsa ini sebagai ibu kota negeri mereka. Dan ini sudah merupakan komitmen mereka sejak awal, sehingga berbagai macam cara mereka lakukan agar bisa merebut Palestina dari Mesir. Kemudian berikutnya juga dalam ayatnya juga disebutkan dalam surat Saba, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha al-yasir. Dan kami jadikan di antara mereka ada negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri itu jarak-jarak perjalanan. Bahkan berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Nah, ini juga menunjukkan kepada negara Palestina. Kemudian ayat yang terakhir yang menyebutkan langsung tentang Ardul Mubarak ini, bumi penuh berkah ini, wa urathna al-qauma alladziina kaanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi padanya. Dan ini adalah ayat tentang kehidupan bagaimana sejarah Bani Israel. Dan ini juga menunjukkan sudah mengisyaratkan bahwasanya kepada negara Palestina. Dan memang dalam kalau kita baca sejarah Bani Israel itu dalam Al-Quran memang pernah dijanjikan ya kepada mereka bumi Palestina, tanah Palestina ini, tapi karena mereka ingkar, akhirnya tanah Palestina itu diharamkan bagi mereka selama-lamanya. Nah, inilah diantara 5 ayat yang secara jelas menyebutkan tentang negeri penuh berkah yang semuanya para mufassir menyebutkan adalah Palestina. Sehingga kemudian kenapa kita kemudian mengatakan Palestina penuh berkah itu juga adalah karena ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah secara langsung telah menjelaskan hal tersebut. Mungkin begitu ya, berarti langsung ya. Allah yang menyebutkan. Ya, Allah menyebutkan ya. Keberkahan itu ada di bumi Palestina. Iya. Ya, ini juga tidak bukan berarti yang lain tidak ada berkahnya. Jadi ada selain itu juga kan Makkah dan Madinah itu juga bumi penuh berkah. Tapi ini ada keistimewaan juga bagi Palestina ini. Soalnya kalau nggak salah nih, cuma 2 yang disebutkan oleh Allah ya, Sad, ya. Ini Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa secara langsung di Al-Quran ya. Iya. Itu dia keluarga sip. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada sore hari ini. Kita undang atensi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0822 6811 4887.
Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut atau juga bisa telepon langsung ke nomor itu juga ya. Dan Anda juga bisa menyalurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening 727-727-7039 atas nama Komite Komnas untuk Rakyat Palestina di Bank Syariah Mandiri. Dan nanti kita bakal kembali lagi Keluarga Sip dengan satu mas positif dari Maidani. Sabar, tetap di rumah aja bersama Radio Sip FM, inspirasi keluarga. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama dengan sahabat Syarada Hafiz Lagifari di spesial program kajian kepalestinaan yang merupakan hasil kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP Sumatera Barat. Dan kita masih bersama dengan Ustaz Harun Al-Rashid membahas mengenai Palestina sebagai negeri yang penuh berkah. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah membahas nih Keluarga Sip, kenapa Palestina disebutkan sebagai negeri yang penuh berkah ya Ustaz ya? Iya. Nah, mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut Ustaz, apa saja sih keistimewaan yang dimiliki oleh negeri Palestina sehingga bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ustaz? Ya, baik sahabat Syar Hafiz, Keluarga Sip yang Allah muliakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Palestina ini atau Ardul Mubarak ini, barakna haulahu kan. Jadi tentu banyak sekali keistimewaan yang terdapat pada Palestina ini. Nah, diantaranya ya, Palestina ini merupakan negeri yang Allah sebutkan langsung sebagai Ardul Muqaddasah, yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quranul Karim. Artinya apa? Itu negeri yang suci, negeri yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan, yang Allah muliakan. Allah SWT berfirman yang ya qaum adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ini kisah ya, ketika Bani Israel, ketika Nabiullah menyuruh kaumnya untuk masuk ke bumi Palestina yang memang sudah Allah pilihkan, yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Tapi kemudian ya, karena keingkaran Bani Israel ini, mereka akhirnya tidak mau ya. Kenapa? Karena diantara syarat yang ditetapkan kepada Bani Israel itu, mereka akan bisa masuk ke Palestina itu dengan berperang. Tidak penting apakah mereka itu banyak atau sedikit, tapi yang jelas mereka mau berperang ya. Kalau mereka mau berperang, mereka akan menang, pasti menang kata Allah SWT. Tapi ya karena mereka tidak mau, karena mereka enggan, karena memang mental Bani Israel itu sejak dulunya memang pengecut, penakut, dan mereka tidak punya mental sama sekali untuk berperang, ya mereka tidak mau. Dan begini memang mental Bani Israel itu, sampai hari ini sebetulnya mereka itu takut, mereka pengecut, dan mereka tidak akan mau berperang kecuali mereka berada di benteng-benteng mereka, karena ya saking takutnya. Dan itu sampai hari ini kita bisa melihat berapa kali kemudian mereka melakukan ya serangan secara curang ya, secara tiba-tiba pada rakyat Palestina. Yang mereka target siapa? Rakyat sipil. Mereka menyerang kota, menyerang tempat-tempat ibadah, kemudian melukai anak-anak kecil, perempuan-perempuan. Dan ketika diajak perang terbuka, mereka tidak akan berani. Dan berapa kali juga tentara mujahidin Palestina, tentara Palestina melakukan serangan balasan, baru beberapa kali balasan mereka akhirnya takut dan akhirnya minta gencatan senjata. Dan begini, mantan dulu seperti itu Bani Israel. Nah, ini kisahnya, dan memang Allah sebutkan langsung. Dan selain itu, Palestina juga merupakan di antara keistimewaan Palestina ini adalah dia di sana terdapat merupakan kiblat pertama. Terdapat masjid, ada Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama dari dua kiblat yang ada, yang Allah tetapkan. Kiblat pertama yaitu umat Islam. Jadi sebelum kita sholat menghadap ke Masjidil Haram hari ini, sebelumnya
Rasul dan para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Dan dia juga merupakan thaniya masjid ala ard, merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Jadi yang pertama kali dibangun itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bah, yang kedua baru kemudian Masjidil Aqsa. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini dibangun itu selama 40 tahun, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka selain itu, ini juga merupakan Masjidil Aqsa merupakan masjid ketiga yang Allah yang dimuliakan, yang tidak didorong, dan yang tidak didorong untuk kita untuk melakukan kunjungan ke sana kecuali tiga ini, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini tiga tempat ini yang kemudian yang kata Rasulullah, tasyaddur rihal illa thalathati masajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak jangan kalian menyengaja atau tidak ditegaskan untuk pergi berkunjung kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan juga keutamaan untuk melaksanakan sholat di sana juga sangat besar, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini di antara keutamaannya, keistimewaan negara Palestina yang di dalamnya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua atau berikutnya, negara Palestina disebut juga Ardul Muqaddasah, Al Mubarakah. Kenapa? Karena dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk berhala. Nah, bagaimana kemudian sejarah perjuangan atau para mujahid, para pejuang Islam, ya, terus melakukan dakwah ke sana, membersihkan, ya, Palestina itu, Masjid Al-Aqsa itu dari segala bentuk kesyirikan. Walaupun hari ini, ya, dari dulu juga seperti itu, memang ada di sana kaum Nasrani, Yahudi, dan umat Islam yang hidup berdampingan di sana. Tapi, ya, mereka adalah dahulunya memang menjauh atau tidak melakukan penyembahan terhadap berhala. Ya. Kemudian selanjutnya yang kita sampaikan tadi, disunnahkan untuk menyengaja atau berazam untuk datang ke sana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashaddu rihal illa thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wal Masjidil hadza, wal masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa. Jadi jangan kalian menyengaja atau, ya, berkomitmen atau bertekad untuk berkunjung, ya, ar-rihal, melakukan perjalanan, kecuali ke tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Nah, ini kita sampaikan tadi. Maka muncul permasalahan sekarang, ya, kenapa sekarang yang dikunjungi cuman Masjid Haram, Masjid Nabawi, sementara Masjid Aqsa tidak bisa kita kunjungi? Ya, karena hari ini, ya, Masjid Al-Aqsa itu masih berada di bawah cengkraman penjajah Yahudi. Jadi umat Islam, ya, atau bahkan siapapun tidak bebas berkunjung ke sana. Hatta orang mukmin atau orang-orang Muslim yang merupakan penduduk Palestina itu sendiri, bahkan warga yang ada di Yerusalem, Al-Quds itu juga tidak bebas untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Di sana masjid itu dijaga dengan ketat, bahkan ditutup, ya. Bahkan seringkali kaum muslimin yang sedang beribadah di sana kemudian mereka diusir begitu saja, atau diserang tiba-tiba oleh datang sekelompok kaum ekstremis, ya, bangsa Yahudi, pendudukan Yahudi. Mereka datang menyerang ke sana, bahkan kemudian mereka menyakiti umat Islam yang sedang beribadah di sana. Kemudian sering juga mereka melakukan pelecehan terhadap masjid, ya, menginjak-injak masjid dan segala macam yang mereka lakukan, sehingga kita tidak aman untuk datang ke sana. Dan kalaupun ada yang diizinkan ke sana, harus membayar visa dulu kepada Israel. Dan uang visa itu mereka gunakan untuk apa? Ya untuk melukai atau mencederai atau menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Maka tentu ini menjadi doa kita, harapan kita agar kita bisa datang ke sana
tentu dengan satu syarat, ya kita harus bebaskan dulu Palestina, bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Zionis. Dan inilah yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Tapi ala kulli hal, inilah perjuangan yang sangat panjang yang dihadapi oleh umat Islam. Maka kita seperti yang disunahkan Rasulullah tadi, ya, kita memang didorong untuk datang ke sana, untuk bisa sholat di sana, karena banyak sekali kemuliaan untuk sholat di sana. Maka tentu kita berharap, ya, kita juga bercita-cita agar ketika Palestina itu merdeka, kemudian berdaulat dan umat Islam berdaulat di sana, maka kita akan bisa datang ke sana seperti halnya bagaimana sekarang kita bisa datang, umat Islam bisa dengan tenang, dengan bebas datang ke Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Ka'bah, Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan juga akan bisa datang ke Masjidil Aqsa seperti halnya kita datang ke Makkah dan Madinah. Nah, itu di antara keutamaan yang atau keistimewaan dari Masjidil Aqsa tadi, dari Palestina. Kemudian berkisah berikutnya, bumi Palestina itu merupakan Ardul Anbiya, ya, bumi para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang Allah utus di sana, bahkan mereka pernah hidup di sana, mereka berjuang di sana, mereka berdakwah di sana, dan diutus di sana untuk menyeru atau menggemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Ini di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Rasul Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mereka Allah utus di bumi Palestina. Maka wajar ini kemudian Palestina disebut dengan Ardul Mubarakah, ya, bumi penuh berkah, karena di sana bumi para nabi. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, seluruh nabi dan rasul Allah kumpulkan di sana, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan mereka sholat di sana dan diimami langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, ini keistimewaan Palestina. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah, ya, Palestina Allah pilih sebagai pintu menuju langit, ya, akses menuju langit, ya, akses menuju langit, ya. Yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj kita tahu, ya, bagaimana Allah kemudian memperjalankan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, dari Mekah kemudian ke Palestina, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari sanalah Rasul kemudian Allah angkat naik ke langit, Sidratul Muntaha, dari Masjid Al-Aqsa. Dan dari sana juga lah kemudian, ya, Allah perintahkan dari langit Al-Aqsa itu kemudian Rasulullah SAW menerima perintah sholat yang kemudian kita amalkan hari ini. Maka kaum muslimin Allah muliakan, ketika kita berkomitmen, ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat kita, sungguh dengan sholat kita, dan benar-benar mendirikan sholat kita, maka sesungguhnya konsekuensi yang juga dituntut dari kita adalah bagaimana kita juga bersungguh-sungguh memperhatikan bumi Palestina yang mana Allah turunkan perintah sholat ini dari atas langit Palestina ini, dari atas langit Masjid Al-Aqsa ini. Maka memang kembali kepada apa yang sudah dibahas oleh para asatidz sebelumnya, ya, persoalan Palestina, persoalan Masjid Al-Aqsa ini merupakan persoalan yang sangat erat hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat hubungannya dengan keislaman kita, karena di sana selain daripada adanya Masjid Al-Aqsa yang hari ini sedang dilecehkan atau sedang dijajah, juga ada manusia-manusia atau umat Islam yang hari ini tertindas, terjajah, bahkan mereka diusir dari kampung halaman mereka, dan mereka tengah berjuang hanya satu, mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman kaum Zionis yang ingin menjadikan negara Palestina dan Al-Quds sebagai ibu kota negara mereka. Dan ini adalah
suatu perjuangan kita kaum muslimin dimanapun berada, dan ini juga menjadi panggilan bagi kita untuk satu hati bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, insya Allah nanti akan ada masih banyak sebetulnya pembahasan keutamaan Palestina ini. Dan pada intinya seperti itu ya, bagaimana kita diajak untuk berkomitmen ya, karena ini juga merupakan salah satu ujian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Beberapa dari keistimewaan negara Palestina. Tadi bisa kita simpulkan ada sebagai Ardul Muqaddasah atau negeri yang Allah sucikan atau muliakan, kemudian juga sebagai Ardul Anbiya atau negerinya para nabi, yang mana ini banyak sekali nabi yang diutus untuk Bani Israel di sana ya Ustaz ya, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Daud dan sebagainya macamnya. Nah, keluarga SIP, kita masih menantikan atensi Anda untuk bergabung pada sore hari ini di line telepon 082268114887. Bisa melalui WhatsApp ke nomor tersebut atau juga boleh langsung telepon ke nomor itu juga ya. Dan Anda juga bisa menyalurkan donasi terbaik Anda di keluarga SIP ke nomor rekening 727-727-7039 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina di Bank Syariah Mandiri. Dan tentunya program ini berkat kerjasama antara Radio SIP dan juga KNRP Sumatera Barat. Setelah ini kita bakal kembali setelah satu musik positif dari Suatu Harokah dengan Palestina Tercinta. Tetap di rumah aja bersama Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama dengan sahabat siaran Anda Hafiz Al-Ghifari di program spesial Kajian Kepalestinaan yang merupakan hasil kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP Sumatera Barat. Nah, keluarga SIP, kita sudah sampai di segmen terakhir untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dan tadi kita sudah membahas mengenai tema kita tentang Palestina negeri penuh berkah, dan juga sudah kita bahas ya kenapa saja Palestina itu bisa disebutkan sebagai negeri yang penuh berkah dan apa-apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Palestina. Nah, kita juga masih bersama dengan narasumber kita Ustaz Harun Rashid pada sore hari ini, keluarga SIP. Tadi kan kita sudah membahas mengenai keutamaan-keutamaan dari negeri Palestina ini. Iya, ya. Kalau kita sekarang kalau kita kembalikan ke diri kita sebagai seorang muslim, ini apa saja sih sebenarnya kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan ataupun kita laksanakan demi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana? Ya, baik, terima kasih sahabat Syar Hafiz. Terima kasih, Allah muliakan para pendengar, para pemirsa yang dimanapun berada. Jadi sebetulnya ada satu hal ya yang sangat penting dari antara keistimewaan Palestina yang itu kita saksikan hari ini. Bahwasanya Palestina yang merupakan dan sekitarnya merupakan ardul ribat wal jihad, dan ini terus berlangsung sampai nanti datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qila ya Rasulullah aina hum? Qala bi Baitil Maqdis wa knaf Baitil Maqdis. Rasul menyebutkan akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran. Mereka mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak mampu menimpakan bahaya kepada mereka, kecuali sedikit musibah saja, sedikit saja. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah SWT, yaitu perkara peristiwa akhir zaman. Kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Maka Rasul menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para pejuang atau murabitin yang senantiasa berjuang menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat hari ini itu memang benar-benar berada di sana. Dan ini terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan
sejak Islam masuk ke Palestina, kemudian bagaimana Islam berkembang di sana, bagaimana kemudian Islam Palestina berada dalam kejayaan Islam, dan sampai akhirnya juga ketika kepemimpinan Islam jatuh di Turki Utsmani, dan kemudian Bani Israel atau bangsa Israel menjajah Palestina tahun 1948 sampai hari ini. Di sana akan terus ada sekelompok umat atau orang-orang yang terus berjuang, pejuang-pejuang Palestina, bangsa Palestina, yang terus datang silih berganti. Ketika ada yang syahid, maka Allah ganti dengan puluhan atau bahkan ratusan yang lahir menggantikan para pejuang tersebut. Berlaku sampai hari ini. Bahkan kita juga menyaksikan di salah satunya di jalur Gaza itu berkali-kali terjadi agresi, bahkan begitu banyak, bahkan ribuan yang syahid, yang meninggal akibat serangan agresi Bani Israel, bangsa Israel. Tapi kemudian kita juga menyaksikan keajaiban di sana, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya maka terlahir kelahiran di sana cukup tinggi, sehingga di bumi Palestina, khusus di jalur Gaza dan di negeri-negeri lain di Palestina itu tidak pernah kekurangan tentara, tidak pernah kekurangan para mujahid. Mereka terus berjuang, mereka terus melawan, dan apa yang ditimpakan oleh Bani Israel, oleh bangsa Israel, oleh Zionis kepada mereka itu hanya sedikit saja. Dari segi mental, mereka sebetulnya para penjajah itu sudah putus asa. Mereka sebetulnya sudah kehilangan kepercayaan diri. Hanya saja karena mereka mempunyai jaringan-jaringan yang kuat, dan mereka mempunyai media, dan mereka mempunyai banyak hal yang bisa untuk mengelabui dunia, sehingga mereka terlihat tidak terjadi apa-apa. Sebetulnya mereka sudah berkali-kali mental mereka dipatahkan oleh pejuang-pejuang Palestina, dan ini terus terjadi hari ini. Maka kaum muslimin Allah muliakan, ketika kita kembali kepada persoalan Masjidil Aqsa, persoalan Palestina, artinya apa? Kita sedang Allah uji atau sedang diberikan kesempatan untuk mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Karena di antara permasalahan dalam bab ukhuwah Islamiyah itu sendiri, kita lihat saudara kita sana dalam keadaan terjajah. Bahkan hari ini satu-satunya negara di dunia di abad 21 ini yang masih terjajah, yang belum merdeka, yang sudah merdeka. Sementara Palestina yang merupakan jantungnya peradaban dunia, ya, hari ini mereka masih terjajah. Maka ini juga menjadi pertanyaan bagi kita kaum muslimin yang begitu banyak, apa sikap kita, bagaimana posisi kita terhadap mereka, terhadap perjuangan mereka. Dan sebetulnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya bangsa Palestina, tapi umat Islam dimanapun. Ya, ketika Masjidil Aqsa dinodai, bahkan dilecehkan oleh bangsa Zionis, ya, yang sebetulnya yang dilecehkan itu adalah harga diri umat Islam. Kenapa? Karena kita begitu banyak, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Maka tentunya dengan segala yang kita miliki, upaya yang kita miliki, dan alhamdulillah kita bangsa Indonesia dengan prinsip kebangsaan yang kita miliki, dan prinsip kenegaraan yang juga kita miliki, sudah berupaya untuk semaksimal mungkin semampu kita untuk melakukan hal yang terbaik untuk bisa menolong saudara-saudara kita di sana. Walaupun ini masih panjang perjuangannya, maka insya Allah janji Allah itu pasti, hatta atahum amrullah, sampai datang urusan Allah atau janji Allah SWT, Palestina itu pasti merdeka. Namun permasalahannya, kita ada di posisi mana? Apakah kita di posisi orang-orang yang senantiasa bersama dengan sekelompok yang disebut Rasulullah tadi, yang mereka terus berjuang, mereka tabat kokoh berjuang untuk memperjuangkan Palestina, memperjuangkan tanah air mereka, memperjuangkan Masjidil Aqsa, yang
mereka tidak takut oleh musuhnya, tidak takut pada musuhnya, ya, dan ikut berpartisipasi dengan ya apa yang kita bisa, sedikit atau banyak materi maupun ya sedikit ya apa moral yang kita berikan. Ini juga sudah menjadi bagian dari upaya kita untuk berjuang memerdekakan Masjidil Aqsa. Atau kita hanya menjadi penonton saja, yang jelas kita tidak termasuk orang itu. Atau kita bahkan sebaliknya, na'udzubillah, menjadi orang-orang yang ikut menghembuskan atau ikut mendukung mereka-mereka yang berupaya untuk menodai Masjidil Aqsa. Dan kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai tergolong kepada golongan ini. Maka Allah muliakan, ya, tentunya berdasarkan hadis Rasulullah tadi, bahwasanya Palestina akan senantiasa menjadi ardhur ribat, ya, bumi perjuangan yang akan terus ya, berkobar sampai kemudian datang janji Allah SWT, maka akan terus datang silih berganti. Ya, kalaupun ada yang gugur, yang syahid, maka akan Allah utus gantinya. Kemudian bertahun-tahun dari Allah SWT juga akan terus berdatangan. Nah, inilah peluang bagi kita untuk mendukung perjuangan mereka, ya, dengan apa yang kita miliki, apakah ya, dengan sedikit materi yang kita miliki atau apa keahlian yang kita miliki, agar dunia tahu bahwasanya apa yang terjadi di Palestina hari ini. Kemudian dengan itu kita bisa mengetuk pintu hati semua orang untuk ikut mendukung dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina di sana, yang pada hakikatnya adalah hak dari umat Islam, hak dari saudara kita juga sebagai kaum muslimin. Kenapa? Karena kita sebagai seorang beriman, seorang yang muslim, tentunya memiliki keterikatan hati, ya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain umpama bangunan yang satu sama lain saling menopang dan menguatkan. Bahkan dalam Rasul juga menyebutkan, ya, perumpamaan mukmin dalam gambaran kasih sayang mereka umpama satu tubuh. Apabila ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan merasakan kesakitan dan ya luka. Maka apakah kita sudah merasakan apa yang diperjuangkan oleh saudara kita di sana? Apakah kita sudah memiliki empati atau simpati terhadap mereka? Dan apakah kita sudah punya kontribusi? Karena masalah kontribusi bukan permasalahan banyak atau sedikit, bukan permasalahan kita hadir di sana atau tidak. Karena hadir pun kita di sana belum tentu bisa menolong mereka. Karena kita sendiri tentu tidak paham bagaimana medan di sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan ikut mendukung perjuangan mereka. Dan alhamdulillah hari ini ada lembaga KNRP yang hadir di tengah-tengah kita. Maka KNRP akan selalu siap untuk menjembatani kita dengan saudara kita di sana. Dan alhamdulillah mereka sudah merasakan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari bangsa Indonesia, dari kita saudara muslimnya yang ada di jauh entah di mana dan mereka tidak pernah bertemu, tapi kebaikan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, alhamdulillah sudah mereka rasakan. Dan ini hendaknya kita terus berikan secara berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang beriman bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah SWT, dan setidaknya mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak, ketika Allah menanyakan apa yang sudah kita perbuat terhadap bangsa yang terjajah sementara kita menyaksikan dan kita merdeka, apa yang sudah kontribusi yang sudah kita berikan. Hadanallahu yakum ajam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang bisa kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari terus pupuk cinta dan kasih sayang kita, ya. Kalaupun ya, tidak secara fisik, tapi sedikit atau support yang kita berikan mempertemukan mereka dan menentukan di mana posisi kita. Apakah bersama dengan orang-orang yang disebutkan Rasulullah tadi, orang yang senantiasa ribat di jalan Allah tadi, atau hanya sebagai penonton saja, atau bahkan nauzubillah justru berada di posisi mereka yang bergembira ketika Palestina terjajah. Allahumma bishawab, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Nah, ini luar biasa sekali nih keluarga SPF. Tadi ada yang bisa kita tangkap nih, di posisi mana kita
yang di saat sekarang ini ya. Apakah kita membersamai saudara-saudara kita atau malah hanya sebagai penonton atau malah sebagai orang yang bergembira atas apa yang telah diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi jangan sampai kita ada di posisi yang ketiga nih keluarga ya, kita malah bergembira atas apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan jangan pula kita malah mengingkari ya apa yang terjadi, karena bahwasanya sekarang itu apa yang terjadi di Palestina itu benar adanya dan nyata adanya ya. Dan selama 67 tahun berarti kalau dari 48 ya. Jadi keluarga SIP, tentukanlah sikap kita di mana sekarang, dan KNRP Sumatera Barat hadir untuk membantu Anda menentukan sikap lebih baik, dan Anda bisa menyalurkan donasi terbaik Anda di nomor rekening 727-727-7039 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina di Bank Syariah Mandiri. Dan sudah hampir di penghujung kajian kita pada sore hari ini, mungkin ada tambahan lagi, Sir? Ya, sebagai tambahan ya di bagian akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya, kita mengetahui bahwasanya Palestina Allah tetapkan atau Allah pilih menjadi salah satu ayat di antara ayat Allah SWT membuktikan kebenaran firman Allah SWT dan juga kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini akan terus ya, perjuangan ini akan terus berlanjut sampai datang waktunya yang Allah tentukan. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, sebetulnya ini adalah ujian kita sebagai seorang mukmin, di posisi mana kita. Dan begitu banyak sebetulnya ya, ajaran-ajaran syariat Islam yang bisa kita buktikan dengan kebodohan kita tentang Palestina ini. Di antaranya adalah masalah kemanusiaan. Ya, hari ini kita melihat begitu banyak luka, begitu banyak tangis, begitu banyak derita yang dirasakan oleh mereka di sana. Nah, apakah sudah tergetuk hati kita untuk menolong mereka atau belum? Oh, permasalahan di negeri kita hari ini, oh kita juga membutuhkan, kita juga dalam kesulitan. Ya. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Ya, kita membantu saudara kita di sini, kita juga bantu saudara kita di sana. Maka tinggal kita berkomitmen atau tidak, seperti itu. Ya. Karena apalagi di sana mereka, kalau kita ulas lagi barangkali nanti akan panjang. Betul. Karena mereka juga punya hubungan yang sejarah dengan kita. Ketika kita mulai bangsa ini merdeka, mereka yang pertama, kemudian bangsa Palestina yang ikut memberikan semangat ya, pengakuan kepada kita. Maka kita sebagai orang beriman atau bangsa Indonesia berutang budi kepada mereka. Dan terlebih itu kita juga berutang jasa karena mereka telah memperjuangkan Baitul Maqdis, memperjuangkan Masjid Al-Aqsa yang sebetulnya tanggung jawab kita, tapi mereka menggantikan kita untuk berjuang. Maka kita juga berkewajiban untuk mendukung mereka dan menolong mereka agar perjuangan itu sama-sama kita bisa lakukan dan menangkan secara bersama-sama. Allahumma bishawab. Itu dia kualitas sebagai penutup kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kata. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bertemu kembali, dan tetap setia di 105,8 dari SPFM. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.